Chelsea boyong Nicolas Jackson dari Villarreal. Chelsea mendatangkan penyerang muda Villarreal bernama Nicolas Jackson. Striker 22 tahun tersebut menyepakati kontrak 8 tahun. Jackson mencicipi debut di level tertinggi bersama Villarreal musim lalu. Bomber kelahiran Gambia itu mencatatkan 13 gol dan 5 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Selain naluri mencetak gol yang tinggi, Jackson juga cukup agresif sebagai seorang ujung tombak. Tercatat penggawa timnas Senegal itu pun mengoleksi 6 kartu kuning dan 1 kartu merah sepanjang musim 2022-2023. Here we go. Liverpool datangkan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Liverpool akhirnya dipastikan segera mendatangkan pemain anyar kedua mereka pada musim panas 2023 ini. Setelah berhasil merekrut Alexis Mac Allister dari Brighton and Hove Albion, Liverpool pun kabarnya siap mendatangkan gelandang lainnya. Kali ini pilihannya jatuh kepada gelandang RB Leipzig yakni Dominik Szoboszlai. Bahkan Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan baik dengan pihak RB Leipzig maupun sang pemain. The Reds pun mau untuk menebus klausul rilis yang ditetapkan oleh RB Leipzig untuk Szoboszlai. Klausul rilis tersebut bernilai 70 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun rupiah. Dominik Szoboszlai juga akan segera dijadwalkan untuk mengikuti tes medis bersama Liverpool. Kabar soal kepastian transfer gelandang asal Hungaria itu pun juga sudah dipastikan oleh pakar transfer asal Italia yakni Fabrizio Romano. Milan Skriniar menuju Paris Saint-Germain, Inter Milan ucapkan selamat tinggal. Skriniar sebelumnya mengonfirmasi kepergiannya dari klub setelah menolak menandatangani perpanjangan kontrak. Sang bek pun siap untuk merapat ke Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer musim panas ini setelah menghabiskan 6 tahun di klub. Pemain berusia 28 tahun itu pun seharusnya bergabung dengan Paris Saint-Germain musim panas lalu. Tetapi Inter pada waktu itu menghalangi kepindahannya ke ibu kota Prancis. Dia masuk ke dalam skuad Nerazzurri di final Liga Champions melawan Manchester City tetapi tidak tampil di laga tersebut. Inter Milan pun merilis pernyataan resmi soal Skriniar yang berbunyi 6 musim penuh dengan kemenangan dan kepuasan. Petualangan Milan Skriniar dengan seragam Inter berakhir di sini. Di Inter sejak musim panas 2017, Skriniar pun telah menjadi salah satu protagonis dari jalur pertumbuhan Inter yang luar biasa, yang dimulai dengan kembalinya ke Liga Champions pada 2018 dan memuncak dengan merengkuh 5 trofi dalam 3 musim terakhir. AC Milan resmi boyong Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Raksasa Serie A yakni AC Milan pada Sabtu dini hari akhirnya resmi mengumumkan perekrutan gelandang Ruben Loftus-Cheek dari klub Premier League yakni Chelsea. Lewat laman resmi mereka yakni Milan menyebutkan bahwa Loftus-Cheek mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun alias hingga 30 Juni 2027 mendatang. Loftus-Cheek sendiri didatangkan oleh Milan untuk menggantikan posisi gelandang tengah Sandro Tonali yang akan segera menyelesaikan proses kepindahannya ke Newcastle. Selain itu, Loftus-Cheek sendiri juga bisa menjadi pengganti dari Frank Kessie yang pada tahun lalu meninggalkan Milan untuk bergabung dengan Barcelona. Di sisi lain, Loftus-Cheek sendiri menjadi salah satu dari sekian nama yang menjadi korban bersih-bersih skuad Chelsea di bawah asuhan manajer anyar Mauricio Pochettino. Ferran Torres respon rumor tinggalkan Barcelona. Torres masuk dalam rumor transfer Barcelona. Beberapa klub juga dikaitkan dengan ex pemain Manchester City itu. Salah satunya adalah Aston Villa yang tertarik untuk membawanya kembali ke Liga Inggris. Di tengah rumor tersebut, Torres pun angkat suara. Pemain yang musim lalu membuat 7 gol dari 45 penampilan itu menegaskan ingin bertahan di Camp Nou. Situasi Ferran Torres menjadi sulit di musim lalu. Kedatangan Raphinha membuatnya bersaing di posisi sayap Barcelona. Belum keberadaan Ousmane Dembele dan Ansu Fati yang juga membuatnya bersaing di depan. Pelatih Paris Saint-Germain ditahan polisi diduga rasis dan Islamofobia. Pelatih Paris Saint-Germain bernama Christophe Galtier ditahan oleh pihak kepolisian Prancis. Galtier ditahan terkait kasus ujaran rasis dan Islamofobia.
Dikutip dari Reuters, Galtier pun bersama dengan putranya bernama John Vlahovic Galtier harus ditahan untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Prancis. Keduanya memberikan keterangan terkait dugaan ujaran rasis dan Islamofobia yang diutarakan oleh Galtier. Galtier dan putranya diperiksa di kantor polisi di Nice. Pihak kepolisian berpeluang menahan Galtier dan anaknya selama 24 jam sampai hasil pemeriksaan keluar untuk mengetahui statusnya. Ia pun bisa saja ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian kasus ini naik ke pengadilan. Situasi tersebut berpeluang membuat Galtier semakin dekat dengan pintu keluar Paris Saint-Germain. Galtier sendiri sudah santai dikabarkan bakal didepak dari kursi pelatih Paris Saint-Germain. Luis Enrique disebut jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Galtier. Penolakan menahok Reece James diminta gabung ke Arsenal. Reece James menegaskan hatinya tetap biru milik Chelsea. Itu terlihat saat bek sayap The Blues tersebut dengan tegas menolak gabung ke Arsenal. Sikap James itu terlihat di media sosial saat seseorang penggemar Arsenal mengunggah foto James di Twitter. Ia pun menulis Reece James ke Arsenal, siapa bilang tidak, tulis penggemar tersebut. Reece James pun dengan cepat membalas ciutan tersebut dengan berkata, saya bilang tidak, tulis bek Inggris tersebut. Musim panas ini Chelsea sedang cuci gudang. Banyak pemain dilepas termasuk ke tim rival. Chelsea pun melepas Mateo Kovacic ke Manchester City dan Kai Havertz ke Arsenal. Sebentar lagi Mason Mount kabarnya juga akan berseragam Manchester United. Selain itu banyak pemain lain hengkang ke Arab Saudi. N'Golo Kante ke Al Ittihad, Kalidou Koulibaly ke Al Hilal dan Edouard Mendy ke Al Ahly. Reece James sendiri menjadi salah satu jebolan akademi Chelsea yang sukses. Promosi ke tim senior sejak 2019 lalu, ia pun membantu memenangkan Liga Champions dan Piala Super Eropa. Gegara lutut Hakim Ziyech terancam batal susul Cristiano Ronaldo berseragam Al Nassr. Rencana transfer Ziyech dari Chelsea ke Al Nassr terancam gagal karena pemain sayap tersebut diketahui ada masalah pada lututnya. Hakim Ziyech disebut menjalani pemeriksaan medis dengan klub yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo dan ditemukan masalah lutut. Akibat kondisi itu pun Al Nassr ragu untuk mendatangkan pemain Maroko tersebut. Ziyech pun memiliki masalah yang sama pada Januari ketika menjalani pemeriksaan medis di Paris Saint-Germain dan kemudian menjalani tes lebih lanjut. Kesepakatan pinjaman yang diusulkan akhirnya gagal karena kesalahan dokumen yang dilakukan oleh Chelsea. Pemain berusia 30 tahun itu pun tampil dalam 24 pertandingan untuk The Blues di semua kompetisi dan hanya memiliki waktu bermain 928 menit. Ziyech tidak mencetak satu gol pun tetapi memberikan 3 assist. Al Nassr pun harus mengambil keputusan apakah akan melanjutkan proses transfer Ziyech. Jika kesempatan itu terwujud, ia pun akan mengakhiri hubungan 3 tahun dengan Chelsea. Juventus resmi sampaikan salam perpisahan kepada Juan Cuadrado. Cuadrado menyampaikan ucapan terima kasih dan menganggap kepergiannya bukan sebuah perpisahan. Manajemen Juventus menyampaikan salam perpisahan setelah tidak memperpanjang kontrak Juan Cuadrado, sehingga mengakhiri perjalanan 8 tahun pemain sayap asal Kolombia itu bersama si Nyonya tua. Cuadrado bergabung dengan Juventus pada Agustus 2015 lalu dari Chelsea. Setelah menyandang status pinjaman selama 2 musim, Juventus pun selanjutnya mempermanenkan Cuadrado senilai 20 juta euro pada 2017 silam. Cuadrado sudah tampil di 314 pertandingan Juventus di semua kompetisi, serta mencetak 26 gol dan menyumbang 65 assist. Pemain berusia 35 tahun ini pun mengoleksi 5 Scudetto dan 4 gelar Coppa Italia. Keputusan tidak memperpanjang kontrak itu pun membuat Cuadrado kini mencari klub baru untuk musim 2023-2024. Cuadrado disebut-sebut akan berlabuh di salah satu klub Turki. Sementara Cuadrado yang pergi dengan status bebas transfer menyampaikan ucapan terima kasih melalui akun media sosialnya. Bagi Cuadrado tak ada kata perpisahan dengan Juventus. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.